Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Ramadita Susanto dengan NIM 411192100034 dari Fakultas Program Studi Teknik Sipil Universitas Mercu Buana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar aspek hukum dalam pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan rangkuman materi modul 1 hingga modul 15. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai sistem hukum. Macam-macam sistem hukum. Sekitar 60% negara di dunia menggunakan civil law, seperti Rusia, Jepang, Belanda, Italia, Indonesia, dan lainnya. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Civil law memiliki karakteristik yaitu 1. Adanya sistem kodifikasi. 2. Hakim tidak terikat pada presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukumnya yang utama. Ketiga, adanya sistem peradilannya bersifat instruksitorial. Dan selanjutnya, ada sekitar 35% negara di dunia menggunakan hukum common law, seperti Amerika, Australia, Nepal, dan lainnya. Common law lahir berdasarkan tradisi, kebiasaan, dan berkembang dari presiden yang dipergunakan oleh hakim untuk menyelesaikan suatu kasus yang masuk dalam persidangan. Common law system juga mempunyai 3 karakteristik, di antaranya 1. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau sistem presiden. Ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Selanjutnya ada sekitar 5% menggunakan sistem hukum gabungan, seperti Filipina, Zimbabwe, Skotlandia, dan lain-lainnya. Itu menggunakan civil law dan common law. Ada lagi Qatar, Mesir, dan lainnya menggunakan civil law, Islam, dan Islam law. Ada Malaysia, Brunei, India, dan lainnya menggunakan common law dan Islam law. Prinsip dasar kontrak pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ya, ada sistem perundang-undangan. Yang pertama ada PP nomor 54 tahun 2016, berisikan penyelenggaraan jasa konstruksi. Yang kedua ada UJK nomor 2 tahun 2017, berisikan tentang hak dan kewajiban penyedia jasa kontrak. Kemudian ada hak dan kewajiban pengguna klaim konstruksi. Yang ketiga, ada Perpres nomor 12 tahun 2021, berisikan tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang keempat, ada PUPR nomor 14 tahun 2020, berisikan tentang pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Selanjutnya ada UJK nomor 2 tahun 2017. Pasal 1. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Pasal 54 ayat 1. Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Pasal 59 ayat 1. Dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Pasal 60 ayat 1. Dalam hal penyelenggara jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 59, penggunaan jasa dan atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Ada pasal 65 ayat 1, penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan rencana umum konstruksi.
konstruksi. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah dasar pengadaan proyek. Yang pertama yaitu perencanaan pengadaan atau menetapkan barang dan jasa yang akan diadakan atau dilelangkan. Maksudnya yaitu penentuan apa yang diperlukan meliputi deskripsi lengkap dari persyaratan teknis, kualitas, jadwal, biaya, serta ketentuan lainnya. Kedua, ada perencanaan kontrak, memilih peserta pelelangan dan melengkapi request per proposal atau permintaan proposal. Tujuan dalam tahap ini adalah untuk mendapatkan pemenang yang paling memenuhi syarat untuk menjalankan kontrak atau request for proposal RFP sebagai bagian utama kontrak dan merupakan dokumen yang terdiri atas teknikal, manajemen, komersial, dan persyaratan lain yang dibutuhkan dari para peserta pelelangan dalam membuat proposal pelelangan. Yang ketiga yaitu ada permintaan respon dari pemasok menyiapkan proposal pelelangan. Maksudnya yaitu peserta pelelangan setelah mendapatkan RFP melakukan evaluasi terhadap persyaratan yang telah disebutkan di dalam RFP. Kemudian menyiapkan proposal berdasarkan persyaratan tersebut. Waktu bagi peserta pelelangan dalam menyiapkan proposal tergantung dari kompleksitas persyaratan dalam RFP. Pada proses pelelangan, owner dapat melakukan pre-bid atau pre-award meeting. Yang keempat, ada pemilihan pemasok, evaluasi pelelangan dan penyerahan kontrak. Maksudnya yaitu proses evaluasi menganalisa kelebihan dan kekurangan proposal pelelangan berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan di dalam RFP. Setelah evaluasi selesai dilakukan, penyerahan kontrak kepada peserta pelelangan yang memperoleh nilai tinggi dalam evaluasi kontrak tersebut berdasarkan persyaratan yang telah disebutkan dalam RFP, kelebihan proposal dalam pelaksana pekerja serta komitmen lain yang diperoleh selama proses pelelangan dan evaluasi. Yang kelima, yaitu ada administrasi kontrak, manajemen kontrak. Manajemen kontrak bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan teknis dan persyaratan manajemen yang disebutkan di dalam kontrak dilaksanakan dengan baik dan benar, termasuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemasok, kontraktor, dan owner. Yang keenam, ada penutupan kontrak. Selanjutnya kita membahas tentang Perpres nomor 54 tahun 2010 berisikan tentang penetapan jenis kontrak. Pasal 50 membahas tentang beberapa kontrak pengadaan barang atau jasa berikut. A. Kontrak berdasarkan cara pembayaran. B. Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran. C. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan. D. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan. Kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan pembayaran. A. Kontrak lump sum. B. Kontrak harga satuan. C. Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan. D. Kontrak persentase. E. Kontrak terima jadi. Kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan pembebanan tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B terdiri atas A. Kontrak tahunan tunggal. B. Kontrak tahunan jamak. Kemudian ada kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan sumber pendanaan. A. Kontrak pengadaan tunggal. B. Kontrak pengadaan bersama. C. Kontrak payung. Selanjutnya ada kontrak pengadaan barang atau jasa berdasarkan jenis pekerjaan. A. Kontrak pengadaan pekerjaan tunggal. B. Kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi. Selanjutnya ada pasal 51. Kontrak lump sum. Kontrak lump sum merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak. Ketentuannya sebagai berikut. Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyusulan harga. Yang B. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang atau jasa. Dan C. Adanya pembayaran didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. D. Sifat pekerjaan
pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Ketentuannya sebagai berikut. A. Harga satuan pasti dan tetap untuk di setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. B. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani. C. Pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa, dan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Selanjutnya ada kontrak persentase, kontrak pengadaan barang, jasa, konsultasi atau jasa lainnya. Ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama ada penyedia jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Yang B, pembayarannya didasarkan pada tahapan produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Kemudian ada kontrak gabungan langsung dan harga satuan. Kontrak yang merupakan gabungan langsung dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan. Yang kelima, ada kontrak terima jadi atau turnkey. Maksudnya yaitu kontrak pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu. Ketentuannya merupakan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Yang kedua, ada pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita membahas klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa atau penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antar pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Jenis klaim konstruksi ada dua, yaitu kompensasi waktu dan kompensasi biaya. Kompensasi waktu maksudnya yaitu penyedia jasa dapat mengajukan tambahan waktu pelaksanaan atau tambahan kompensasi dari penggunaan jasa atau beberapa konsesi seperti pengurangan dari persyaratan teknis atau spesifikasi bahan. Yang kedua ada kompensasi biaya, maksudnya yaitu pengguna jasa dapat mengajukan klaim pembebasan dalam pengertian pengurangan nilai kontrak atau percepatan atau penundaan dari pelaksanaan penyedia jasa. Pihak lain baik secara terikat kontrak atau lainnya boleh mengajukan klaim satu sama lain baik kepada pengguna jasa atau penyedia jasa, termasuk para sub penyedia jasa konstruksi, perencana, atau konsultan hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur klaim konstruksi. 1. Perubahan upah tenaga, perubahan metode kerja, penambahan waktu pelaksanaan, perubahan nilai tukar mata uang, penambahan pengawasan administrasi dan overhead, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, perubahan peraturan atau inefisiensi cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi, dan remobilisasi. Waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, perubahan nilai tukar mata uang. Penyebab klaim ada dua, yaitu klaim oleh pengguna jasa atau dan klaim oleh penyedia jasa. Klaim oleh pengguna jasa yang pertama adalah pekerjaan yang cacat, yang kedua keterlambatan oleh penyedia jasa, yang
selesai walaupun jarang terjadi timbul karena pemutusan kontrak. Yang kedua ada klaim oleh penyedia jasa. Yang pertama, adanya keterlambatan atau cacat informasi dari penggunaan jasa biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknis. Yang kedua, adanya keterlambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang dicerahkan oleh penggunaan jasa. Yang ketiga, ada perubahan-perubahan permintaan gambar-gambar atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Yang keenam, pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dalam spesifikasi kontrak. Kemudian ada klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sesuai perjanjian dengan kontrak. Selanjutnya kita membahas tentang penyelesaian klaim atau sengketa. Penyelesaiannya ada 4 macam. Yang pertama ada mediasi, yang kedua arbitrase, yang ketiga konsiliasi, yang keempat menggunakan dewan sengketa. Penyelesaian sengketa dengan mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaian selama 30 hari kerja. Mediasi bersifat pribadi, prosedur yang fleksibel di mana profesional terlatih membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan yang berguna untuk kedua belah pihak. Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi lebih fleksibel, efektif biaya, pribadi, dan efisien daripada proses yang lainnya. Proses mediasi ada 3, yaitu pramediasi. Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya kepada mediasi. Para pihak bersama-sama menunjuk mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak, membahas peran mediator, prosedur, dan biaya. Selanjutnya ada proses mediasi negosiasi. Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan. Selanjutnya, mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian. Kemudian, para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. Proses ketiga yaitu ada akhir mediasi. Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan menggunakan pengunduran diri dari proses mediasi. Penyelesaian sengketa dengan konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Penyelesaian sengketa dengan dewan sengketa disebutkan pula dalam UU JK nomor 2 tahun 2017 ayat 5. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Yang pertama, sengketa harus dirujuk pada suatu dewan sengketa untuk sengketa mendapatkan keputusan sesuai dengan subklausa 20.4 memperoleh keputusan dewan sengketa. Para pihak harus menunjuk suatu dewan sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam data kontrak. Kemudian dewan sengketa harus terdiri dari sebagaimana dinyatakan dalam data kontrak, 1 atau
kontrak dan harus memiliki pengalaman profesional dalam jenis konstruksi yang termasuk dalam pekerjaan dan dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual. Jika jumlah tidak ditentukan dalam kontrak dan sebaliknya, para pihak tidak menyepakatinya. Dewan sengketa harus terdiri dari 3 orang. Jika para pihak belum secara bersama-sama menunjuk Dewan Sengketa 21 hari sebelum tanggal yang dinyatakan dalam daftar kontrak, dan Dewan Sengketa akan terdiri dari 3 orang. Setiap pihak harus menominasikan 1 anggota untuk disetujui pihak lainnya. Kedua anggota pertama harus merekomendasikan dan para pihak harus menyepakati anggota ketiga yang akan bertindak sebagai ketua. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan. Pertama, mendaftar surat gugatan di meja 1. Kedua, memeriksa kelengkapan berkas. Selanjutnya, memberi persetujuan. Kemudian, memberikan slip penyetoran bank pada penggugat atau pemohon atau kuasanya agar membayar pajak biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Selanjutnya, penggugat atau pemohon atau kuasanya membayar di bank. Kemudian menerima slip penyetoran bank bukti pembayaran pajak biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan ke penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Selanjutnya memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti. Kemudian menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat gugatan untuk permohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan belangko penetapan. Kemudian memeriksa berkas perkara, menunjuk majelis hakim, dan selanjutnya menunjuk panitera pengganti atau jurusita pengganti. Selanjutnya, pada slide ini bisa kita lihat perbandingan penyelesaian sengketa. Ada 5 penyelesaian, yaitu ada mediasi, konsiliasi, dewan sengketa, arbitrase, dan pengadilan. Keinsinyuran. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan kemaslahatan serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan A. Profesionalitas, B. Integritas, C. Etika, D. Keadilan, E. Keselarasan, F. Kemanfaatan, G. Keamanan dan keselamatan, H. Kelestarian lingkungan hidup, dan I. Keberlanjutan. Kode etik atau prinsip dasar keinsinyuran. Pertama, menggunakan keluhuran budi. Yang kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Ada UU Nomor 11 Tahun 2014. Pasal 24. Insinyur dan insinyur asing berhak melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran, memperoleh kejaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja, mendapat pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi keinsinyuran. Pasal 25. Insinyur dan insinyur asing berkewajiban melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian, kode etik insinyur, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keinsinyuran, melaksanakan profesi tanpa membedakan suku,
golongan, latar belakang sosial, politik, dan